Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali. Eh, Untuk kali ini kita akan membahas tentang perbandingan trigonometri sudut relasi. Ya, sudut relasi itu sama dengan sudut yang di berbagai kuadran. Kalian tahu kalau misalkan satu lingkaran itu dalam trigonometrinya kita bagi menjadi 4 bagian atau dinamakan 4 daerah. Daerah-daerah tersebut itu dinamakan kuadran. Ya. Nah, saling berelasi itu berarti kan saling berhubungan dari 4 daerah tersebut. Oke, untuk lebih jelasnya langsung saja kita masuk materi perbandingan trigonometri sudut relasi. Oke, sudut relasi itu berhubungan dengan yang tadi Ibu bilang daerah-daerah dalam satu lingkaran. Ya, nah, daerahnya itu ada 4 kalau menurut satu lingkaran itu dibagi 4, ada daerah 1 atau kuadran 1, daerah 2 kuadran 2, daerah 3 kuadran 3, daerah 4 berarti kuadran 4. Nah, dengan menggunakan sudut-sudut relasi itu keuntungannya adalah kita dapat menghitung nilai perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut pada kuadran yang lain. Pada pertemuan sebelumnya kan kita bahas tentang sudut di kuadran 1 ya. Nah, ini bagaimana caranya kita mencari nilai sudut-sudut di kuadran lain, berarti di kuadran 2, 3, dan 4 ya. Bahkan nilai perbandingan ini itu bisa digunakan untuk menghitung sudut yang lebih dari 360 derajat atau juga termasuk sudut-sudut negatif. Nah, untuk sudut yang lebih dari 360 derajat atau sudut negatif kita akan bahas pada pertemuan berikutnya ya. Kalau untuk sekarang kita fokus ke sudut-sudut yang ada di 4 kuadran itu ya. Pertama dulu sudut relasi di kuadran 1. Kalian tahu kalau kuadran 1 itu berarti batasnya adalah 0 sampai 90 derajat. Ya, di sini misalkan untuk setiap sudut alfa itu lancip, maka 90 derajat dikurangi sudut alfa akan menghasilkan sudut-sudut di kuadran 1. Ya, dalam trigonometrinya sudut di kuadran 1 itu dirumuskan seperti ini. Ada misalkan sin 90 derajat dikurangi alfa itu sama dengan cos alfa. Cos 90 derajat dikurangi alfa itu sama dengan sin alfa dan seterusnya. Itu sudut relasi di kuadran 1. Dalam artian kuadran 1 itu batasnya adalah 0 sampai 90 derajat. Maka di sini untuk teoremanya juga 90 derajat dikurangi alfa. Ya, seperti itu kuadran 1. Oke, berikutnya. Nah, contohnya gini, nyatakan dalam sudut lancip sin 70 derajat dan cot 60 derajat. Sin 70 berarti itu masuk di kuadran 1 karena 70 itu kurang dari 90 derajat kan. Nah, caranya untuk mencari sin 70 berarti kita gunakan rumus yang sin 90 derajat dikurangi berapa biar jadi 70. Di sini berarti dikurangi 20 derajat. Nah, sin itu berubah menjadi cos alfa. Alfanya mana? Alfanya ini kan. Nah, yang ada di sini nih. Berarti yang mana? Yang 20 derajat ini nih. Nah, berarti sin 70 itu nilainya sama dengan cos 20. Ya, di sin 70 itu nilainya ekuivalen atau sama dengan cos 20. Paham ya? Di sini alfanya itu berlaku untuk cos alfa. Berikutnya untuk cot 60. Gimana sih nyari cot 60? Cot 60 kalian lihat. Nah, cot 60 berarti cot 90 dikurangi alfa. 90 dikurangi berapa biar jadi 60? Dikurangi 30. Maka di sini berubah cot jadi tan. Jadi nilainya adalah cot 60 nilainya sama dengan tan 30. Ya, ekuivalen atau sama dengan tan 30. Itu sudut relasi di kuadran 1.
sudut berelasi di kuadran 2. Nah, kalau kuadran 2 berarti batasnya antara 90 derajat sampai 180 derajat. Makanya di sini rumusnya juga ada dua, ada yang 90 derajat tambah alfa dan 180 derajat ditambah alfa, dikurangi alfa, maaf, 180 derajat dikurangi alfa ya. Oke, untuk perinciannya sebagai berikut. Nah, ini untuk 90 derajat. Kalau 90 derajat berarti ditambah dengan alfa, yang tadinya sin jadi cos, yang tadinya cos jadi min sin, yang tadinya tan jadi min cot. Nah, berikutnya ada yang 180 dikurangi alfa. Sin berarti tetap sin. Kalian lihat di sini. Sin yang 180 itu tetap sin. Cos tetap cos. Berbeda dengan yang 90 ya. 90 itu sin jadi cos. Oke, itu perbedaannya. Nah, di sini perlu diingat untuk kuadran 2 perbandingan yang bernilai positif itu adalah yang sinus. Ini sinus ya, coba lihat kalian perhatikan, yang positif itu sinus, yang lainnya negatif kan, dan kosek, sinus dan kosek gitu. Ingat-ingat di kuadran 2 yang nilainya positif adalah sinus dan kosek. Nah, yang untuk kuadran 2 kalian boleh memakai salah satu di antara rumus ini, mau pakai 90 derajat tambah alfa atau 180 derajat dikurangi alfa. Tetapi ibu anjurkan kalian pakai rumus yang 180 derajat dikurangi apa? Karena apa? Karena kalau yang 90 itu sin itu jadi cos, bingung kaliannya. Nah, kalau pakai 180 itu sin tetap sin, cos tetap cos, tan tetap tan. Ya, jadi ibu sarankan untuk sudut relasi di kuadran 2 itu kalian menggunakan rumus sin atau menggunakan rumus 180 derajat dikurangi alfa. Oke, untuk lebih jelasnya perhatikan. Oke, contohnya nyatakan dalam sudut lancip sin 100 1, yang nomor 2 cos 135. Oke, yang pertama dulu sin 100. Sin 100 itu kalau kita menggunakan sudut yang tadi 90 derajat tambah alfa, berarti 100 itu adalah 90 ditambah 10. Nah, sin yang tadi, ingat-ingat kalau pakainya 90 derajat itu jadi cos. Sin jadi cos. Cos mana cos alfa? Alfanya 10 berarti cos 10. Sin di kuadran 2, ingat lagi tadi, bernilai positif. Berikutnya, ini kalau pakai yang rumus 180 derajat. Coba lihat. Sin tetap sin kan, makanya ibu anjurkan yang pakai 180 derajat saja yang untuk kedepannya kalian biar nggak keder. 100, berarti sin 180 dikurangi berapa hasilnya 100? Sin 80 kan, 180 dikurangi 80, jadi hasilnya 100. Makanya sin 100 itu sama dengan nilainya atau ekuivalen dengan nilainya sin 80 derajat. Atau sin 100 derajat itu ekuivalen dengan cos 10 derajat. Berikutnya, untuk cos 135, kalau kita pakai rumus 90 derajat plus alfa, berarti 90 tambah berapa yang hasilnya? 135. Tambah 45 kan? Cos jadi sin. Ini kenapa min? Karena tadi di kuadran 2, itu ingat di kuadran 2 yang positif hanya sin dan kosek. Kalau cos berarti jadi negatif. Ya. Oke, sekarang kalau pakai 180. Nah, cos 135 berarti cos 180 dikurangi berapa bila hasilnya 135? Dikurangi 45. Makanya di sini cos 45. Cos jadi cos lagi. Lihat ada minnya karena cos di kuadran 2 itu bernilai negatif. Sudut berelasi di kuadran 3. Ya. Oke. Kuadran 3 itu berarti jaraknya atau batasnya 180 derajat sampai 270 derajat. Makanya di sini juga ada dua lagi rumusnya. Makanya 180 derajat tambah alfa atau 270 derajat dikurangi alfa. Nah, ibu ingatkan lagi,
pakai yang 180 derajat tambah alfa, karena itu nilainya kayak tadinya sin tetap sin, cos tetap cos. Ya, seperti ini ya. Sin 180 derajat tambah alfa itu sama dengan min sin. Kenapa min? Karena di kuadran 3 yang nilainya positif itu hanya tan dan cot. Yang lainnya bernilai negatif. Untuk yang pakai 270 juga sama. Yang positif itu tan, yang lainnya negatif. Kalau 270 sama kayak 90. Dibalik, yang tadinya sin jadi cos. Ibu tidak menyarankan yang ini ya. Pakai yang rumus yang di atas saja, yang 180. Oke. Kalian lihat di sini, nyatakan dalam sudut lancip cos 200 derajat. Cos 200 itu ada di kuadran 3. Ya, caranya Bu bilang tadi pakai 180 saja ya, 180 tambah alfa. Nah, cos 200 itu sama dengan cos 180 tambah berapa biar jadi 200? Tambah 20 derajat. Makanya di sini cos, tetap cos, alfanya 20, taruh cos 20 di sini. Negatif karena di kuadran 2, di kuadran 3. Yang positif, maafin kuadran 3, yang positif hanya tan dan kot tangan saja. Jelas ya? Sudut berelasi di kuadran 4. Nah, di kuadran 4 itu batasnya antara 270 derajat sampai 360 derajat. Makanya di sini rumusnya juga ada 2, ada 270 derajat tambah alfa dan 360 derajat dikurangi alfa. Ibu sarankan pakai yang 360 derajat dikurangi alfa, karena itu nilainya tidak berubah, sin tetap sin. Oke, nah kalau pakai 270 kayak tadi, sin jadi cos ya. Nah, ini kenapa jadi min cos? Karena di kuadran 4 yang positif itu hanya cos dan sekan. Cos dan sekan. Yang lainnya bernilai negatif. Nah, untuk rumus yang keduanya ada 360 derajat dikurangi alfa. Ibu sarankan yang ini aja. Karena di sini sin tetap sin. Tetap kan di sini yang positif hanya cos. Cos dan sek. Yang lainnya negatif. Jadi ibu sarankan kalian pakai rumus yang tidak berubah. Oke, untuk contohnya, nyatakan dalam sudut lancip tan 276 derajat. Tan 276. Oke, ada di kuadran 4. Nah, tan berarti 360 derajat dikurangi berapa biar jadi hasilnya 276. Dikurangi 84. Nah, 360 tetap kan? Tan tetap tan. Alfanya 84. Taruh 84. Tan di kuadran 4 negatif. Karena yang tadi, ingat-ingat yang positif hanya cos sama sekan di kuadran 4 itu. Oke, untuk lebih jelasnya, ingat ya. Ingat-ingatnya. 1. Jika kita perhatikan rumus-rumus di atas memiliki pola yang hampir sama, benar tidak? Ada 90 derajat dikurangi alfa, 90 derajat ditambah alfa, ada 180 derajat dikurangi alfa, ada 180 derajat ditambah alfa, ada 270 derajat dikurangi alfa, ada 270 derajat tambah alfa, ada 360 derajat dikurangi alfa. Itu sama tandanya. Nah, di sini ada 2 hal yang perlu diperhatikan nih, yaitu sudut relasi yang digunakan dan tanda-tanda untuk tiap kuadran. Untuk lebih jelasnya, oke, sudut relasi 90 derajat tambah alfa plus minus ya, atau 270 derajat tambah alfa, itu tandanya berubah. Yang tadinya sin jadi cos, sin jadi cos, cos jadi sin, tan jadi cot. Berarti sekan jadi kosekan ya, sekan jadi kosekan dan kosekan jadi sekan. Seperti itu. Itu kalau yang 90 sama 270. Nah, ibu tidak menyarankan yang ini. Ibu yang sarankan yang ini nih. Yang 180 derajat plus minus alfa
atau 360 derajat plus minus alfa. Karena kenapa Ibu menyarankan ini? Karena di sini sin-nya tetap sin, cos tetap cos, tan tetap tan, yang lainnya juga sama. Ya, jadi kalau kalian gunakannya yang 180 derajat plus minus alfa atau 360 derajat plus minus alfa. Satu lagi, nah, tanda untuk masing-masing kuadran. Ibu ingatkan, kalau kuadran 1 yang batasnya antara 0 sampai 90 derajat, itu semua perbandingan bernilai positif. Kalian ingat sudut-sudut istimewa? Itu nilainya tidak ada yang negatif kan? Semuanya positif. Nah, untuk kuadran 2, yang positif hanya sinus dan kosek. Kuadran 3, yang positif hanya tangen dan kotangen. Kuadran 4, yang positif hanya kosinus dan sekan. Ini yang perlu kalian ingat. Hanya segini saja dari penjabaran yang tadi ujabarkan. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya, nanti Ibu akan kasih tugas untuk penjelasan kali ini. Ibu cukup di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi